Mm, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Nah, hari ini kami akan membawakan materi seputar data cleaning atau cleaning a data that include nulls and blanks values on rows. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota pertama. Silahkan untuk Regina memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Rahma Alisya dengan akhiran NIM 006. Dilanjut dengan Perkenalkan, Zahra. nama saya Sukmin Faiz dengan NIM 33823011. Dilanjut dengan Perkenalkan, nama saya Zahra Mahendra Putri dengan NIM 333823009. Oke, dan terakhir dengan saya Muhammad Fabian Reinhard Delano dengan akhiran NIM 014. Eh, Berikut adalah daftar isi atau table of content yang mungkin akan kami sampaikan untuk video kali ini. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang nantinya akan dibawakan oleh rekan saya Syukron Faiz, lalu ada bab 2 terkait tinjauan pustaka yang nantinya akan dibawakan oleh rekan saya Regina Dwi Alisya. Dan yang ketiga ada bab 3 metodologi yang akan disampaikan oleh rekan saya juga Zahra Mahendra, dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup yang akan saya bawakan. Saya lanjut. Untuk bab 1 pendahuluan, silahkan untuk Syukron Faiz diambil alih. Boleh next. Data merupakan bagian penting dari setiap bidang maupun pekerjaan dalam sehari-hari. Data mentah perlu dikaji, tidak serta-merta dapat digunakan secara langsung. Sebelum melakukan analisis pada data, data mentah harus melewati suatu proses yang sering disebut dengan cleaning data. Proses ini diperoleh data yang baik dan juga akurat. Boleh next. Bagaimana cara agar data dapat akurat dan dapat menangani data yang hilang atau missing value? Nah, yang kedua, bagaimana cara agar data dapat tervalidasi dan juga standarisasi dengan akurat? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurangi outlier pada data? Adapun tujuan dari tujuannya yang pertama untuk mengetahui cara agar data dapat akurat dan dapat menangani data yang hilang atau missing value. Yang kedua, untuk mengetahui cara agar data dapat tervalidasi dan juga standarisasi dengan akurat. Dan yang ketiga, untuk mengurangi noise pada dataset. Selanjutnya pada bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada cleaning data. Cleaning data atau pembersihan data adalah proses penting untuk menyiapkan data sebelum diolah. Data mentah mungkin berisi banyak kesalahan yang dapat memengaruhi keakuratan model machine learning dan menyebabkan salah prediksi, serta dampak bisnis yang negatif. Data bersih dapat membantu mencapai model mesin learning yang sangat akurat. Langkah-langkah utama pembersihan data atau data cleaning meliputi memodifikasi dan menghapus bidang data yang salah dan tidak lengkap, mengidentifikasi dan menghapus informasi duplikat dan data yang tidak terkait, serta mengoreksi format atau nilai yang hilang dan kesalahan ejaan. Yang kedua, ada transformasi data. Transformasi data mengacu pada proses mengubah, membersihkan, dan memanipulasi data mentah menjadi format terstruktur yang sesuai untuk analisis atau tugas pemrosesan data lainnya. Data mentah bisa jadi sulit untuk diolah atau disaring, dan seringkali masalahnya bukan bagaimana cara kita mengumpulkan lebih banyak data, tetapi data mana yang harus disimpan dan dianalisis. Berikutnya ada filter dan seleksi data. Pertama, seleksi data adalah proses pemilihan data dari tabel dalam database menggunakan pernyataan SQL tertentu. Umumnya, pada seleksi data ini menggunakan klausa select. Berikutnya ada filter data.
adalah proses menyaring hasil seleksi berdasarkan kondisi tertentu dengan menggunakan klausa where. Berikutnya ada mengelompokkan dan merangkum data. Yang pertama, mengelompokkan data. Mengelompokkan data adalah teknik yang sering digunakan untuk manajemen basis data. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, pengelompokan data dapat digunakan untuk menganalisis jumlah pelanggan yang sering mendaftar dan yang belum pernah mendaftar. Dengan demikian, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Yang berikutnya yang B, menambah kolom agregat. Fungsi agregat sendiri adalah fungsi yang menentukan berbagai kumpulan nilai, mulai dari jumlah, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain-lain. Dengan menggabungkan group by dan statement agregat, kita bisa menghitung beberapa statistik untuk beberapa grup data. Misalnya rata-rata, total, nilai minimum atau nilai maksimumnya. Berikutnya ada standarisasi data. Standarisasi data adalah proses yang memastikan sebuah data yang dimasukkan ke dalam basis data memenuhi format, tipe, dan aturan tertentu. Tujuan dari standarisasi data sendiri ini adalah untuk meningkatkan konsistensi, keakuratan, dan integritas data. Pada standarisasi data terdapat normalisasi nilai, di mana proses ini bertujuan mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi atau kelebihan informasi atau elemen yang tidak diperlukan dalam suatu sistem dan memastikan integritas data. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk memecah tabel-tabel yang besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terstruktur, serta mendefinisikan hubungan di antara tabel-tabel tersebut. Kemudian ada validasi data. Proses ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam basis data memenuhi kriteria tertentu, sehingga data tersebut akurat, konsisten, dan sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk melakukan validasi data dalam SQL adalah constraint. Menggunakan constraint atau batasan di database untuk menegakkan aturan validasi. Beberapa jenis constraint yang umum digunakan adalah not null, memastikan bahwa kolom tidak boleh kosong. Yang berikutnya ada unique, di mana ini memastikan bahwa nilai dalam kolom unique dan tidak ada duplikat. Kemudian ada primary key, di mana ini menandakan kolom atau kombinasi kolom sebagai pengidentifikasi unik untuk setiap baris. Kemudian ada foreign data, foreign key, memastikan referensial integritas antara tabel dengan memeriksa bahwa nilai di kolom ini ada di kolom lain di tabel lainnya. Kemudian ada cek yang mana memungkinkan kita untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh nilai dalam kolom. Pada validasi data ini, yang pertama bagian A itu mengecek data tidak wajar, di mana proses pengecekan data yang tidak wajar, misalnya outlier atau data yang tidak konsisten, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, penggunaan kondisi where untuk memilih data yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, fungsi agregasi. Seperti min, max, dan count untuk mendapatkan gambaran umum dari data tersebut. Kemudian yang ketiga ada outlier untuk mendeteksi outlier tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada validasi data. Ini harus dilakukan secara manual untuk kondisi di luar nilai yang diharapkan. Kemudian yang terakhir pemeriksaan duplikasi.
Lanjut ke bagian yang B, yaitu membandingkan data dengan sumber asli, di mana proses ini sering digunakan untuk memastikan konsistensi dan integritas data, melakukan auditing, atau untuk analisis data. Beberapa tekniknya yaitu dengan join untuk menggabungkan data dari kedua tabel dan membandingkan kolom yang relevan. Berikutnya ada union untuk menggabungkan hasil dari query dan kemudian menganalisis perbedaan. Kemudian selanjutnya ada subquery untuk mengambil nilai dari satu sumber dan membandingkannya dengan sumber lain. Nah, setelah mendapatkan hasil perbandingannya, analisis selisih yang ditemukan ini bisa berupa data yang hilang, data yang tidak sesuai, atau data yang perlu diperbaharui. Baik, selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Next. Jadi, data yang kami gunakan yaitu Global Health Data yang bersumber dari Kaggle Data. Dan di sini sudah tertera di mana ada country code, year, fertility rate, urban population percent, total population, water access percent, dan lainnya. Boleh next. Jadi yang pertama yang kita lakukan dalam dalam SQL yaitu adalah kita membuat database terlebih dahulu di SQL. Yang pertama kita membuat create database if not exist kelompok 1. Lalu habis itu kita panggil database-nya yaitu menggunakan sintaks use kelompok 1. Nah, kenapa dibuat database baru? Karena jika lo ingin mengubah data lagi atau tabel baru, kita tidak perlu membuat database gitu. Selanjutnya kita masukkan tabelnya, yaitu cara memasukkan tabelnya di situ sudah tertera di bagian sebelah sintaksnya itu ada kelompok 1, bawahnya ada tulisan tables. Nah, nanti kita klik kanan terus muncul tables Excel from wizard. Nah, nanti di situ kita pencet terus nanti kita masukkan data kita melalui file yang ada di laptop. Selanjutnya apabila sudah masuk nanti kita tinggal pemanggilnya menggunakan select from global. Nama data kita adalah global data. Selanjutnya yaitu kita membuat create table kelompok 1 underscore staging like global. Nah, kenapa dibuat tabel lagi? Supaya kita punya data cadangan apabila nantinya data yang merupakan data utamanya itu data global itu tidak bisa. Tapi isi kesamaan dari data global dengan kelompok 1 underscore staging itu adalah sama, hanya perbedaan namanya saja. Habis itu selanjutnya kita panggil datanya yaitu select from kelompok 1 underscore staging. Nah, di sini sudah tertera ya, sudah bisa terlihat data aslinya yaitu global health data yang berisikan kondisi dari beberapa negara yang ada di data tersebut. Di situ ada country code, tahunnya, fertility rate, urban populasinya, total populasinya, water access-nya gitu. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kita akan melakukan cleaning data from duplicate data. Jadi, di sini kita akan mengecek nih, apakah data yang kita miliki ini ada data yang duplikat atau tidak. Jadi, untuk mengecek ini menggunakan select bintang row number, terus over partition by country code, year, fertility rate, urban population percent, total population percent, dan lainnya. Jadi, untuk partition by country code year itu tuh adalah bagian kolom data yang kita milikin gitu. Terus habis itu kita panggil tabel datanya yaitu from kelompok 1 underscore staging with duplicate as. Nah, jadi di sini sudah tertera, sudah muncul di sini bahwa data yang kita milikin itu tidak ada duplikat. Apabila data yang kita milikin ada duplikat, maka di sini datanya itu sudah tertera dan akan hilang gitu, akan terdeteksi bahwa data yang kita miliki itu ada duplikat datanya gitu. Next. Selanjutnya kita akan melakukan standardizing data. Standardizing data yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Rara yaitu biasanya untuk mengetahui apakah data kita ini ada null, blank atau semacamnya gitu. Yang pertama kita melakukan select country, untuk data yang kita cek, kolom data yang kita cek yaitu kolom bagian country, negara atau negara dalam
dalam kelompok satu staging data yang kita miliki. Yang pertama select country, terus ada trim country from kelompok satu underscore staging. Lalu kita menggunakan sintaks update kelompok satu underscore staging, set country, sama dengan trim country. Perlu diketahui untuk menggunakan sintaks update di SQL itu kita juga harus mematikan set SQL underscore save update supaya sintaks update-nya bisa digunakan. Apabila kita tanpa menggunakan set SQL underscore save update itu maka hal yang terjadi adalah kita tidak bisa menggunakan sintaks update gitu atau mungkin bisa dimatikan secara permanen. Selanjutnya kita akan menggunakan update kelompok satu underscore staging, set country sama dengan trim country, when country like percent or country like percent. Nah, jadi saat di update ini nggak ada data kode negara data yang tidak sesuai dengan negaranya. Jadi sintaks ini tuh untuk ngecek nih apakah data yang kita miliki untuk bagian kolom negara ini ada data yang tidak sesuai nggak dengan negara. Misal tadi ada negara Afghanistan dengan kodenya yaitu AFG atau AFG. Nah, kita ngecek nih apakah AFG ini ada yang dimiliki oleh negara lain atau tidak gitu. Selanjutnya ada select distinct country code from kelompok satu underscore staging. Nah, ini sama order by one. Jadi tapi ini bedanya untuk ngecek ke seluruh code negaranya juga apabila kode negara data yang kita ini ada sesuai nggak sih dengan negaranya gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian yang null or ngeblank dari data kita. Jadi setelah sebelum kita mengisi bagian null or blank-nya itu kita harus ngecek nih, kita harus melakukan analisis data terlebih dahulu. Di bagian mana aja sih data kita yang memang memiliki null or blank. Jadi data yang dari data kami itu yang memiliki null or blank itu yang pertama ada data water access percent. Jadi kita ngisi nih bagian datanya yaitu dengan isinya yaitu nol. Dengan caranya yaitu select bintang from kelompok satu underscore staging itu nama tabelnya tadi. Terus kita panggil nih datanya, kolom datanya yaitu where water access percent is null. Apabila kita pengennya isinya yang misalkan di dalam datanya not null itu kan berarti dia tidak kosong, berarti tinggal aja diganti is not null gitu. Terus our water access percent sama dengan kutip 2. Lalu selanjutnya kita update datanya yaitu menggunakan fitur syntax update, yaitu update kelompok satu underscore staging, set water access percent sama dengan null, where water access percent sama dengan tanda kutip 2. Next. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya di kolom water access percent-nya, di situ tuh sudah ada tuh itu kolom-kolom yang memang terisi dengan nol itu sintaks jadi kolom water access percent-nya yang awalnya hanya kosong biasa tanpa ada keterangan nolnya kita isi dengan bagian nol supaya kita bisa melakukan analisis lebih lanjut lagi. Jadi analisis lebih lanjut lagi tadi balik lagi menggunakan sintaks yang sudah saya jelaskan tadi yaitu update kelompok satu underscore staging, set water access percent sama dengan null, where water access percent sama dengan kutip 2, terus kita update datanya yaitu select from kelompok satu underscore staging. Next. Boleh next. Sorry, bagian 6 dulu. Oke. Jadi di sini ada update kelompok satu underscore staging. Jadi yang pertama dari water access person yang tadi kan ada bagian kelompoknya yaitu bagian kolomnya isinya nol. Nah, kita pengen ngeganti nih, misal pengen ngeganti bagian kolom nolnya dengan kolom data lain. Itu di sini kami memilihnya untuk kolom country supaya kita bisa membedakan lebih lanjut nih mana nih kolom yang awalnya sudah terisi awalnya terisi atau awalnya belum terisi gitu. Jadi menggunakan fitur update.
Yang pertama, update kelompok 1_staging. Lalu ada set water access percent sama dengan country. Jadi set ini digunakan untuk mengganti atau mengisi data dengan kolom data yang lain yang ada di dalam satu tabel data tersebut. Selanjutnya kita panggil datanya, yaitu where water access percent is null, select bintang from kelompok 1_staging. Nah, jadi apabila nih dari kita pengen, misalkan yang diisinya bukan water access percent, bisa diganti aja, berarti water access percentnya dengan nama kolom data yang lain. Begitupun misalkan kita pengen isinya selain country, misalkan kita pengen isinya dengan datanya total population, itu bisa diganti dengan total population gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian kolom kosong lainnya, yaitu suicide rate percent. Jadi di kolom data kami itu yang bagian yang kosong itu juga ada suicide rate percent sama hospital bed. Jadi suicide rate percent kita isi dengan 0 sama sintaks cadangan yang tadi, yaitu menggunakan sintaks update. Itu rate-nya dengan isinya yaitu 0. Apabila pengen diisi misalkan yang angka-angka tadi nih ya, datanya pengen kita isi is not null, itu bisa banget. Jadi tinggal diganti aja set suicide rate percent sama dengan is not null. Nanti datanya, bagian-bagian data yang sudah terisi akan diganti dengan is not null gitu. Habis itu kita panggil datanya, panggil kolom datanya menggunakan where, jadi where suicide rate percent. Habis itu kita run, habis kita run itu kita panggil lagi tabel datanya dan sudah terlihat yaitu suicide rate percentnya sudah terisi dengan nol, atau misalkan bagian yang kosong, bagian yang ngeblank itu sudah terisi dan terdeteksi dengan nol gitu. Boleh next. Nah, jadi untuk yang kolom yang terakhir, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu mengisi kolom kosong. Yang kolom yang terakhir yaitu hospital beds per 100 dengan 0. Jadi sama sintaksnya, yaitu menggunakan sintaks update. Jadi update kelompok satuan score staging, memanggil tabel datanya tadi. Terus kita panggil lagi kolom datanya, kita pengennya pakainya yang mana nih? Karena kita pengen pakainya hospital beds, berarti kita panggilnya set hospital beds per 100 sama dengan 0. Terus habis itu kita panggil lagi datanya, yaitu where hospital beds per 1000. Habis itu nanti kita panggil lagi select from kelompok 1_staging. Nah, nanti tuh ada data yang sudah terisi dengan kolom 0. Nah, selanjutnya sebelum data yang sudah terisi dengan kolom 0 itu, sorry, setelah data yang terisi dengan kolom yang 0 itu kita pengen ngisi nih kolom yang kosong itu dengan data yang lain. Jadi supaya memudahkan di sini kami menggunakan menggantinya dengan kolom country yang ada di dalam tabel kelompok 1_staging. Nah, jadi sama kayak yang lain, jadi menggunakan update kelompok 1_staging, yaitu set hospital beds. Kita gantinya kolom yang kosongnya itu dengan country, yaitu set hospital beds per 1000. Terus habis itu kita panggil lagi datanya. Jadi, nah di sini sudah terlihat yaitu kolom yang kosongnya tadi di bagian barisnya Bangladesh itu sudah terisi dengan namanya, yaitu nama dari negaranya sesuai ya, satu baris dengan kolom yang kosong itu negara Bangladesh gitu. Next. Nah, ini adalah hasil yang sudah didapat untuk hasil sintaks yang kita lakukan tadi, yang dimana yang pertama tadi kita melakukan hasilnya yaitu kolom yang kosong kita isi dengan bagian kolom yang data negara lain atau data yang dimiliki oleh tabel tersebut gitu. Next. Baik, selanjutnya akan diambil alih oleh Fabian. Pada Fabian dipersilahkan. Baik, saya ambil alih. Saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Pais, Rere, begitupun dengan Zahra.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu yang pertama, untuk menangani data yang hilang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi data yang hilang dengan menggunakan perintah is null atau is not null. Lalu yang kedua sendiri itu ada mengganti nilai dengan nilai kolom lain dapat dilakukan dengan menggunakan perintah update, maaf, saya ulangi, mengganti nilai dengan nilai kolom lain dapat dilakukan dengan menggunakan perintah update, tabel nama, set column name, sama dengan life expectancy where column underscore name is null. Lalu yang ketiga itu ada validasi data dilakukan dengan menentukan batas yang wajar untuk setiap kolom dan pastikan nilai dalam kolom tersebut sesuai dengan range yang diharapkan. Misalnya delete from table underscore name where GDP underscore per underscore kapita kurang dari 0 or GDP underscore per underscore kapita lebih dari 50.000. Lalu ada juga yang kesimpulan keempat, yakni adalah standarisasi data dapat dilakukan dengan menghapus spasi yang berlebih atau disebut dengan trim. Nah, trim dilakukan untuk menghapus spasi dari awal dan akhir data untuk konsistensi. Ini biasanya diterapkan pada teks, misalkan update, terus table underscore name, set column underscore name, sama dengan trim column underscore name. Lalu ada juga untuk mengurangi outlier pada data dapat dilakukan dengan menghapus nilai-nilai yang berada di luar batas yang ditentukan. Misalkan delete from table underscore name where column underscore name bisa menggunakan lebih dari threshold underscore value. Nah, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf jikalau memang masih banyak sekali kekurangan dalam penjelasan kami atau dalam pengerjaan MySQL Workbench. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.